Jadi kan ikigai itu kalau seandainya dituliskan dalam huruf kanji nih, Mbak Opi, itu ada 2 huruf. Satu iki, satu gai. Konsep ikigai yang tadi aku ceritakan yang dari si Bunda Ikigai ini, aku menemukan ikigai ini sangat dekat dengan ajaran Islam, kebetulan. Syukur itu caranya gimana ya, masing-masing orang mungkin beda gitu. Ini ya. versi kita gitu, tapi perlu memang boleh harian, boleh mingguan, boleh bulan dan boleh tahunan, tapi kita duduk yuk gitu untuk merasakan sebenarnya berkah apa sih yang udah ada di dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Bicara, percakapan menemukan makna. Di sini kamu akan banyak mendengar pengalaman dan cerita yang seru, juga cerita yang menginspirasi di berbagai macam bidang. Leadership, karir, self growth, parenting, bahkan relationship. Saya dengan Coach Opi akan menemani kamu di sini, dan bukan teman bicara namanya kalau saya sendirian. Saya sudah ditemani oleh Coach Vita atau Mbak Vita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita say hi dulu yuk sama teman Animo yuk, dimanapun berada. Halo teman Animo. Saya ditemani oleh Coach Vita, luar biasa. Cerita dikit boleh gak? Boleh dong. Nanti sisanya cerita sendiri ya. Oh ya, oke. Coach Vita atau Mbak Vita ini adalah Ikigai Coach. Kalau cerita Ikigai ini kan kayaknya lagi happening banget ya, Mbak Vita kan? Konon katanya ya. Konon katanya. Jadi sekarang izin mau mengorek ilmunya, cerita boleh ya sama kita boleh, sebagai teman bicara. Yap. Dan Coach Vita sendiri juga, ini Coach Mbak gitu ya, nggak apa-apa ya? Iya, campur-campur ya. Campur-campur. Nanti mungkin juga aku muncul di sini ya. Maafkan ya, Maafkan ya. ngobrol. Mbak Vita ini adalah salah satu teman bicaranya Animo, Iya. yang banyak bertemu dengan para coaching gitu bisa disebutnya ya, para teman bicara nanti, dan kita mungkin bisa cerita-cerita lebih banyak lah ya Mbak Vita, hubungannya Ikigai dengan banyak hal gitu ya. Siap. Oke, ada yang terlewat nggak perkenalannya nih? Belum Ya? belum sejauh ya? ini. Oh, ada satu yang paling penting. Apa Mbak tuh? Vita kalau ngomongin Ikigai ini dari hati, karena beliau sangat memahami budaya Jepang. Bener nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau halonya jangan halo dong. Kalau halo apa bahasa Jepangnya? Oke. Gimana tuh? Konnichiwa. Konnichiwa. Hajimemashite. Vita to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Gitu ya. Aja. Oke, Mbak Vita, izin ngorek mulai sekarang. Ceritain dong soal Ikigai. Soal Ikigai ya. Lagi seru banget kayaknya, di mana-mana dibicarakan, dan saya sendiri ya mencoba baca dari beberapa sumber, cuman kayaknya bakalan afdol kalau diceritain langsung. Oke. Ceritanya dari pengertian dulu kali ya. Pengertian Ikigai itu apa gitu ya. Benar. Jadi kan Ikigai itu kalau seandainya dituliskan dalam huruf kanji nih, Mbak Opi, itu ada 2 huruf. Satu iki, satu gai gitu Iki ya. dan gai. Gitu. Iki itu artinya hidup gitu kalau di huruf kanjinya, dan gai ini, si kanji gai ini tuh punya background story gitu ceritanya. Jadi kalau kanjinya sendiri sebenarnya itu adalah cangkang kerang. Oke, Cangkang kerang. Dulu di satu periode di sekitar abad 15-16, si cangkang kerang ini adalah alat tukar di periode itu, di zaman tersebut gitu kan. Nah, kalau sekarang kita alat tukarnya uang ya, tapi kadang-kadang nggak bisa pakai uang ya, nggak bisa pakai cash ya, pakai kris ya. tapi maksudnya waktu di zaman tersebut si cangkang kerang ini adalah alat tukar gitu ya. Jadi alat tukar itu kan bagi kita berarti ya, uang bagi kita kan ada artinya, ada maknanya, ada value-nya gitu. Nah, bahasa itu kan mengalami evolusi gitu ya, mengalami perkembangan. Jadi sehingga si kanji yang dulunya ini adalah cangkang kerang, kemudian dalam bahasa Jepang sendiri mengalami perkembangan, dan kanji ini sering digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki makna gitu. Dan kanji si gai ini sering digabungkan dengan kanji yang lain gitu ya. Dan kalau digabungkan dengan kanji iki yang tadi artinya hidup, jadi artinya hidup yang ada maknanya, hidup yang ada
tujuannya, hidup yang punya value gitu, hidup yang ada nilainya gitu kurang lebih. Oh, gitu. dalam banget ternyata ya. Itu apa namanya dari pengertian secara artinya ya gitu ya, gitu sih ikigai itu begitu gitu. Aku ulang. Semoga aku bisa menangkap dengan baik. Betul. Jadi sebetulnya dari bahasanya sendiri itu sendiri adalah filosofi yang dalam dari alat tukar, di mana alat tukar ini secara value itu jadi penting gitu. Sehingga setelah berevolusi panjang, ikigai ini diartikan menjadi sesuatu hal yang hubungannya ke makna, gitu ya. Betul. Makna. Jadi kalau bicara ikigai sendiri adalah menemukan makna. Jadi karena tadi kan kanji iki yang artinya hidup digabungkan dengan yang ada sesuatu yang memiliki nilai gitu ya. Kalau aku mungkin mendefinisikannya sebagai bagaimana kita menjalankan hidup kita yang 1 kali 24 jam kali sekian tahun Tuhan memberikan umur kita gitu ya. Menjalankan hari-hari kita ini tuh ada nilainya, ada maknanya gitu. Gak hanya sekedar ya sudahlah ya lewat lagi hari ini gitu. Tapi di setiap keseharian kita tuh apa yang kita lakukan tuh ada maknanya, ada nilainya. Ya insya Allah mudah-mudahan ada tujuannya gitu. Kurang lebih gitu. Kalau definisinya dari segi bahasanya. Dari segi bahasanya. Yang artinya berarti kalau orang pengen dong belajar ikigai gitu ya. Berarti bisa dibilang dia sebetulnya pengen belajar menemukan makna di perjalanannya dia gitu ya. Iya. Oke. Ini seberat itu nggak sih Mbak Vita sebetulnya? Enggak juga sih ya. Enggak juga sih ya gitu ya. Iya, enggak juga ya. Karena mungkin walaupun kan maksudnya kalau kita ngomongin hidup tuh kan kayaknya berat ya. Maksudnya hidup yang bermakna, hidup yang bertujuan tuh kayaknya sesuatu yang grande, sesuatu yang besar gitu ya. Tapi si kanji iki sendiri ini juga sebenarnya ada pengertiannya tuh nggak hanya hidup as in kita hidup bernafas saja gitu, tapi keseharian kita hidup sehari-hari yang 1 kali 24 jam ini gitu. Jadi nggak mesti nyari sesuatu yang harus tujuannya menjadi seseorang yang sukses misalnya gitu, atau seseorang yang memberikan impact yang luar biasa ke dunia gitu. Nggak mesti begitu, tapi waktu kita yang apapun yang kita hadapi saat ini, gimana sih kita ngejalaninnya dengan ada makna gitu. Oke, siap teman Animo, karena ini jadi membantu. Karena kalau misalkan saya dengan sok taunya membaca gitu ya, baru dibaca aja udah tarik nafas. Aduh, berat banget gitu ya, menemukan makna hidup, memberikan impact pada dunia gitu kan. Dan ternyata melegakannya hari ini untuk ngobrol sama Mbak Vita. Ternyata ini bisa kita selipkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mbak Vita ya. Betul. Dan Mbak Vita bawa buku kan, aku berkiblat pada ini nih. Tara. Finding Ikigai in my journey. Dan journey orang kan beda-beda ya. Oke, dan journey ini berarti bisa dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Di kehidupan manapun. Di kehidupan siapapun. Kalau tadi kan ceritanya teman bicara ini kan banyak ngomongin untuk berbagai macam bidang nih, leadership kah, karir kah, parenting kah, self worth, dan ini bisa ya kita selipkan ikigai ini gitu ya di dalam semua aspek ini ya. Bisa banget. Ya, mungkin sedikit cerita gini, kalau tadi Mbak Opi kan sempat bilang juga bahwa beberapa waktu ini memang si kata-kata ikigai ini lagi happening gitu kan. Terus Mbak Opi juga mungkin baca kok kayaknya berat banget gitu ya. Jadi mungkin ini pemahaman saya gitu ya. Kayak kalau kita Google nih kata-kata ikigai itu, kemungkinan besar itu yang keluar adalah sebuah diagram Venn yang mengajak kita untuk mencari satu titik di tengah. Yang titik di tengah itu adalah irisan antara apa yang kita sukain, apa yang kita kuasai, apa yang bisa kita berikan kepada dunia, dan apa yang kita bisa berikan sebagai imbalan gitu. Berat banget gak sih kalau kayak gitu? Like nafas. Kayak gitu kan ya. Kalau itu kan kayaknya berat banget nih gitu ya, dan kebanyakan orang gitu ya. Itu mungkin jadi ceritanya tuh adalah ada seorang blogger dari kalau nggak salah Spanyol ya, kalau salah mohon maaf ya teman Animo gitu ya. Jadi
beliau ini menginterpretasikan si ikigai ini seperti diagram tersebut gitu. Kemudian diadopsi ke dalam sebuah buku dan bukunya ini menjadi bestseller di dunia, diterjemahin di berbagai macam bahasa gitu. Jadi memang akhirnya banyak orang yang mengartikan ikigai ini kita harus cari si titik tengah yang sulit tadi itu gitu kan. Nah, sementara aku bersinggungan dengan kata ikigai itu ketika aku homestay dari ibu angkatku gitu, dan menurut aku tuh nggak kayak gitu sih ya di Jepang, gitu ya. Di Jepang gitu ya, ibu angkatku, aku pernah tinggal di Jepang, pernah homestay di Jepang, dan kayaknya yang dia katakan sebagai ikigai itu bukan di tengah itu gitu. Jadi kemudian sesuai dengan judul bukunya Journey gitu ya. Jadi dalam journeyku aku mencari ini sebenarnya ikigai ini apa sih gitu ya, karena bukan itu gitu. Nah, akhirnya aku belajar mengambil sertifikasi coaching ikigai, dan di situ salah satunya aku menemukan sebuah teori yang kemudian akhirnya aku beli bukunya, minta kirimin sama ibu angkatku. Itu judulnya kalau di Jepang tuh Ikigai Nitsuite gitu ya, yang artinya kalau diterjemahin mungkin tentang ikigai, about ikigai gitu kali ya kalau diterjemahkan. Buku ini yang mengarang adalah seseorang yang bernama Mieko Kamiya. Beliau ini adalah seorang psikiatris yang pertama-tama termasuk seorang yang pertama kali mendalami tentang ikigai di Jepang gitu. Jadi si Mieko Kamiya ini sampai disebut sebagai Ikigai no Haha, yang artinya adalah ibu ikigai. Kalau dia belanja di ITC, aku rasa disebutnya Bunda Ikigai. Bunda sini gitu. Bunda ini lihat dong gitu ya. Jadi si Bunda Ikigai ini kemudian mengeluarkan teori yang menurut aku lebih nice gitu ya untuk menemukan ikigai gitu ya. Gimana. Jadi katanya beliau ini ada 7 elemen dalam kehidupan kita yang kalau terpenuhi sebenarnya seseorang siapapun itu bisa menjalankan hidupnya dengan ikigai. Dan ini nggak berat-berat banget, dan aku yakin sebenarnya kita udah ngerasain gitu ya. Let's talk about 7 elemen tersebut ya. 7 elemen nih. Yang pertama tuh adalah kita memiliki sesuatu yang membuat kita merasa puas dalam kehidupan kita gitu ya. Merasa puas, merasa bersyukur, sesimpel menikmati kopi pagi kalau bagi saya. Gitu ya, misalnya itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang gitu. Jadi itu dalam bentuk apapun ya. Dalam artian saya juga punya pemahaman bahwa kita manusia itu kan diciptakan tidak stagnan ya, dinamis gitu. Jadi pencipta kita menyuruh kita untuk selalu belajar. Bahkan kalau di Islam sampai ke negeri Cina gitu ya. Kalau saya ke negeri Jepang sebenarnya gitu. Nah, tapi dalam artian memang manusia itu diciptakan untuk selalu tumbuh dan berkembang gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah kita memiliki relasi dan koneksi yang baik dengan orang, boleh komunitas, boleh siapapun gitu. Tapi yang di-highlight di sini adalah yang baik gitu ya, yang relasi dan koneksi yang baik gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang toxic friendship gitu ya, itu nggak masuk lah ya pastinya gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah kita memiliki kebebasan. Kebebasan itu kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat gitu misalnya. Yang kelima adalah ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita mempunyai rasa optimis. Jadi kalau aku bayangin gini, kan kita hidup itu pasti ada ups and down-nya ya. Ada saat dimana kayaknya hidup ini lagi nggak bersahabat banget nih sama kita gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang membuat kita optimis nih, apapun itu bentuknya gitu. Dan itu tuh bisa membantu kita untuk menemukan kebermaknaan hidup gitu loh. Kalau kita kembali ke definisi ikigai. Yang keenam adalah aktualisasi diri. Yang ketujuh adalah kita hidup sesuai dengan value atau nilai hidup yang kita anut. Gitu. Terasa lebih optimis untuk bisa menemukan ikigai. 7 elemen ini kan sebenarnya kalau aku rasa ada di keseharian kita semua gitu. Tapi kadang-kadang nggak, dan itu nggak mesti checklist semua gitu ya. Maksudnya kalau ini oke baru kita punya ikigai gitu ya. Sebenarnya kombinasi dari beberapa hal pun sudah bisa dikatakan kita mempunyai ikigai. Dan karena manusia juga sifatnya dinamis, pastinya bisa mengalami
perubahan tuh, Iya. gitu ya. Karena kan kita misalnya ketika kuliah kita belajarnya apa, gitu ya. Kita berinteraksi dengan siapa. Kemudian kita masuk kerja, kita berinteraksi dengan siapa. Ketika kita misalnya ada teman animo di sini yang masuk masa pensiun juga nanti akan berubah nih lingkungannya, gitu kan ya. Iya, Jadi benar. akan juga mengalami perubahan gitu. Tapi pada prinsipnya adalah 7 pilar tersebut. Dan gitu. itu bisa kita pertemukan dalam bentuk yang berbeda ya. Dalam bentuk yang berbeda. Nah ini cocok banget nih Mbak Vita ngebahas soal pensiun karena di beberapa pertemuan atau ngobrol-ngobrol di episode teman bicaranya Animo, kita banyak membahas mengenai pensiun, gitu ya. Karena kita lihat bahwa pensiun ini tuh bukan masa yang mudah untuk yang menjalankan, gitu. Iya. Dan pada secara ideal orang itu kan perlu tahu purpose, gitu ya Mbak Vita ya. Dan mungkin teman Animo yang sekarang lagi ada di fase itu adalah dikondisikan untuk menemukan kembali purpose-nya. Nah ini cocok banget pakai cara ikigai Mbak Vita. Gimana kalau kita bisa cerita atau ngasih tips gitu ya sama teman-teman Animo yang mau memasuki fase memasuki pensiun di perusahaan terutama gitu ya, atau memutuskan saya pensiun dini lah gitu ya. Pensiun dini kan juga sebetulnya pensiun juga ya, gitu, ketemu kehidupan yang baru. Gimana caranya biar bisa menemukan purpose melalui ikigai? Kebetulan nih aku ada cerita nih ya, mungkin cerita aja ya gitu. Jadi bapak mertuaku itu jadi suamiku orang Jepang gitu ya, biar kebayang, ada konteksnya ada gitu ya untuk teman Animo gitu ya. Nah jadi beliau ini dulunya adalah ASN ya, di Jepang di telekomunikasi. Sepanjang hidupnya tuh ya udah kerja seperti itu. Pulang, jadi dalam ketika aku menikah beliau masih bekerja gitu ya, masih bekerja sebagai si ASN di pos dan telekomunikasi gitu ya. Dan ketika beberapa tahun menjelang masa pensiun, si bapak mertuaku ini nih tiba-tiba heboh banget ingin bikin SIM untuk menjadi supir taksi gitu. Jadi kalau di Jepang tuh tampaknya jadi supir taksi itu SIM-nya ada SIM yang khusus gitu ya gitu. Jadi pada saat saya dan suami mudik gitu ya, kita nganterin dia nih bikin SIM, ujian yang seharian kita tungguin, ternyata SIM-nya gagal gitu waktu itu. Di tahun pertama gagal gitu. Nah kemudian di tahun berikutnya dapat kabar bahwa akhirnya dia bisa mendapatkan si SIM sebagai supir taksi gitu. Dan udah berapa tahun ya, mungkin sudah lebih dari 7-8 tahun ya, mungkin sekitar 10 tahun sampai sekarang beliau berprofesi sebagai supir taksi gitu ya. Yang mau aku katakan adalah kebetulan suamiku ini tinggalnya keluarga suamiku ini tinggalnya di daerah yang namanya Kumano. Itu kota kecil banget yang mungkin kalau di Indonesia kayak Jombang gitu. Atau lebih kecil sama aja gitu ya, mungkin lebih tidak bagus infrastrukturnya dibandingkan Jombang gitu, saking terpencilnya gitu. Tapi di kota ini dia memiliki beberapa tempat wisata gitu. Sebenarnya yang tempat wisatanya ini menjadi salah satu peninggalan dibilangnya wisata religinya Jepang lah gitu. Jadi ada kan di Jepang tuh banyak kuil-kuil gitu ya. Kita ziarah di kuil, salah satunya tuh katanya dipercayai adalah ada dewa apa di kuil tersebut gitu. Jadi banyak wisatawan-wisatawan Jepang yang datang ke situ untuk berkunjung ke kuil ini gitu. Dan ada beberapa spot tempat wisata yang bagus gitu. Jadi di kampung suamiku tuh depannya pantai, belakangnya gunung gitu. Itu cantik banget tempatnya, tapi terpencil lah gitu. Tapi orang banyak datang. Tapi banyak orang datang untuk berwisata gitu ya. Nah, jadi kenapa dia menjadi supir taksi adalah karena dia bangga banget dengan si Kumanonya ini gitu ya. Dia kan penduduk Kumano dari lahir, jadi bangga banget dengan Kumano dan ingin
mempromosikan Kumano ini kepada banyak orang gitu kayaknya ya, tujuan di belakang kenapa menjadi supir taksi gitu. Dan sangat-sangat, jadi kita nih kalau misalnya pulang kampung ya, kemana-mana tuh dianterin pakai taksi gitu. Jadi mau kemana pun dengan taksinya dia gitu, kebanggaannya beliau gitu. Dan dalam cerita beliau ya, beliau cerita ada wisatawan dari kota ini, kota itu, negara ini, negara itu dengan sangat bangganya gitu ya. Kalau tadi dihubungkan dengan ikigai gitu ya, saya melihatnya sebagai aktualisasi dirinya beliau gitu kan. Tadi kan ada poinnya, elemen keenam itu aktualisasi diri gitu. Jadi by the way gitu ya, si aktualisasi diri ini sesuatu yang ketika aku nulis buku, ngomong-ngomong aktualisasi diri apaan nih gitu kan, sambil nulis tapi sambil kayaknya gue sering denger tapi apa sih artinya gitu ya. Jadi kalau menurut KBBI adalah bagaimana minat, bakat, potensi, kegelisahan kita, kegundah gulanaan kita itu kemudian kita manfaatkan untuk bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi aktualisasi diri gitu. Dan aku melihatnya bapak mertuaku itu mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang supir taksi gitu ya. Mendengar cerita beliau itu tadi, dia punya minat, punya ibaratnya kebanggaan sangat besar terhadap kotanya, dan merasa gelisah kali ya. Ini harusnya nih kota gue ini nih banyak diperlihatkan, dipromosikan kepada banyak orang gitu. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah menjadi supir taksi gitu. Jadi di setiap spot wisata ini itu amat sangat hatam lah ibaratnya ceritanya gitu ya gitu. Jadi putra daerah kan gitu kan. Apa yang sekarang ya bilangnya akamsi gitu ya. Akamsi banget gitu ya, walaupun udah bukan anak-anak ya, kakek-kakek gitu. Nah, jadi tuh aku melihat beliau juga belajar gitu ya untuk bisa mengerti. Mungkin ya kita sebagai akamsi kan tahu ini tempatnya terkenal, tapi sejarahnya apa kan nggak tahu kan gitu. Jadi aku juga melihat sebagai supir taksi ini ada yang tadi itu meliputi, pertama ada pengembangan dirinya kan, belajar di situ dong gitu ya, di usia yang sudah pensiun gitu ya, belajar lagi. Ini dulu ceritanya seperti apa, sampai dia tahu kalau spot ini ngambil fotonya tuh harus dari mana biar kelihatan keren gitu kan. Itu kan semua proses bagaimana dia belajar untuk develop dirinya sendiri gitu. Dan kalau ngambil itu lagi, aku juga melihat si relasi yang baik dengan orang lain gitu. Karena dia juga senang ngomong, itu aktualisasi dirinya. Dia ngomong dari A sampai Z, kalau nggak akan berhenti ngomong kalau dia terakhir selalu harinya itu diakhiri dengan minum sake dan tidur gitu ya. Jadi kalau dia udah minum sake dan tidur, udah alhamdulillah gitu, karena dia berhenti ngomong gitu kan. Jadi itu tuh terrealisasikan gitu. Dan optimismenya juga gitu, karena pernah gagal dong. Jadi pertama kali ngambil SIM gagal gitu kan. Tapi tetap tahun depan harus nyoba gitu. Dan itu ngambil SIM-nya juga nggak gampang gitu ya. Ada beberapa syarat prosedur yang harus dilalui, ya dijalani sama beliau gitu. Dan katanya dia gitu ya, dari beberapa kan karena kota kecil juga supir taksinya terbatas dan komunitasnya terbatas gitu, kayaknya termasuk yang ngetop lah ya, penghasilannya termasuk yang besar gitu. Di antara gitu, yang beruntung kita aja, ditraktir mulu aja gitu. Jadi aku melihatnya ada beberapa hal tersebut gitu ya, kalau dikoneksikan dengan masa pensiun gitu. Yang pertama, kalau aku ngelihat bapak mertuaku itu mungkin sebelum pensiun dia melihat ke dalam dirinya sebenarnya minatnya apa, pertama mungkin dari minat dan panggilan hati gitu ya. Mungkin aku bisa dari sebelum beliau pensiun juga aku melihat amat sangat ayo dong kakaknya diajak ke sini, ibunya diajak ke sini, temannya diajak ke sini gitu, karena ingin memperlihatkan kota kebanggaannya yang cantik ini gitu. Itu kan berarti datang dari panggilan hati, kegelisahan hati mungkin gitu ya, kegundahan hati dan minatnya untuk memperkenalkan si kota tersebut gitu kan. Nah, terus kemudian bentuknya apa gitu, kemudian kan gitu ya, bentuknya emang suka nyetir, suka ngobrol gitu ya. Dan ngobrol itu akan ditemukan kalau
dengan kalau keluarganya udah bosen kayaknya ya pasti dia harus mencari korban lain kan, kan korban lain gitu ya. Bentuknya apa ya, dengan tamu-tamu yang naik ke taksinya beliau gitu. Dan aku sih salut banget dengan apa ya, dengan usahanya dia untuk terus mengembangkan diri, untuk terus belajar hingga bisa sampai menjadi supir taksi yang katanya penghasilannya salah satu yang tertinggi di kota tersebut gitu. Ini sudah 10 tahun ngejalanin itu. Sudah 10 tahunan kurang lebih ya. Kan kalau nggak salah pensiunnya di 65, sekarang beliau 75 ya kurang lebih. Dan kalau ngomong lagi ke yang satu tuh bersyukur gitu ya. Kalau saya kopi gitu ya bentuknya, kalau beliau memang minum sake gitu ya. Terakhirannya di akhir hari itu selalu menutup harinya dengan rasa syukur ketemu penumpang macam begini gitu. Kalau kebetulan ibu mertuaku tuh udah meninggal gitu ya, jadi kalau kita ada dia pasti cerita nih ketemu penumpangnya kayak gimana gitu ya, dan diakhiri dengan minum sake dengan kebersyukuran ala dia gitu, ala beliau gitu. Dan ngedenger ini jadi semua kayak terjalin dengan sendirinya ya, dari menemukan purpose-nya dia, kegelisahan, kemudian terjalin dengan bagaimana dia pengen mendevelop diri, menemukan kebersyukuran. Wow, dan ini yakin pasti ada langkah-langkah. Kalau misalkan bicara teknis nih, Mbak Vita ini langsung kita disambut nih sama teman Animo yang penasaran juga. Bicaralah pensiun, gitu ya, seorang pensiunan, calon pensiun dalam bentuk apapun, pensiun secara usia ataupun pensiun secara pilihan. Ada yang bilang kayak terpaksa pensiun, gitu. Gimana langkah-langkahnya? Kita tahu bahwa purpose ini sangat menginspirasi ceritanya, tapi nemu langkahnya gimana nih Mbak Vita? Harus apa diri sendiri ini? Iya. Kebetulan dari konsep Ikigai yang tadi aku ceritakan, yang dari si Bunda Ikigai ini, aku menemukan Ikigai ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Kebetulan sangat-sangat dekat gitu ya. Ujung-ujungnya apa sih sebenarnya Ikigai itu? Bersyukur sama bermanfaat untuk orang lain. Kalau buat aku menerjemahkan Ikigai gitu ya. Bersyukur dan kemudian kasih manfaat orang lain gitu. Karena kembali aku juga dididik dengan didoktrin kali ya, untuk sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi dalam artian gimana sih caranya untuk menemukan Ikigai? Yang pertama bersyukur dulu begitu ya. Bersyukur tuh dalam artian apa gitu maksudnya? Bersyukur gitu karena aku yakin Allah tuh ngasih kita masing-masing ini kembali ke aktualisasi diri, minat, bakat, potensi, kegundah-gulanaan, mungkin kegelisahan yang selalu ada nih di hati, itu pasti masing-masing beda gitu ya, masing-masing manusia beda gitu. Jadi yang pertama mungkin yang bisa dilakukan adalah kita dengerin dulu nih, sebenarnya kita harus mau ngobrol sama diri sendiri dulu gitu ya. Sebenarnya punya apa sih di dalam diri kita ini? Barangkali kalau kita ngomong pensiun selama ini, saking sibuknya jadi budak korporat gitu misalnya, kita nggak ngerti nih kita sebenarnya minatnya apa, potensinya apa, bakatnya apa gitu. Tapi marilah duduk untuk ya mungkin kalau duduk sendiri bingung, dengan teman bicara dong tentunya gitu ya, untuk bisa menggali sebenarnya kita pernah nemu gitu. Jadi kayak kita berusaha mencari minatnya apa, bisa jadi minat, bisa jadi bakat, bisa jadi potensi yang selama ini mungkin tersembunyi gitu ya, karena kita saking sibuknya dengan pekerjaan kita di korporasi gitu misalnya. Pertama itu gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah nemuin itu, kemudian kalau selama ini mungkin kita nggak bisa nih untuk mengaktualisasikan itu gitu ya, boro-boro gitu ya karena waktunya udah sibuk gitu kan ya. Jadi kalau bisa ini mau diapain gitu, kita singkirkan dulu yang bisa nggak ya, mungkin nggak ya gitu. Kita misalnya nih, kita ternyata gue dulu pengen daftar Indonesian Idol gitu ya sebenarnya pengen jadi penyanyi tapi nggak sempat gitu ya misalnya gitu. Kita kesingkirkan dulu nih mungkin nggak mungkinnya, bisa nggak bisanya gitu ya. Makanya butuh teman bicara sih sebenarnya kayaknya ya di sini gitu ya, di fase ini gitu ya, untuk mungkin kita bisa digali untuk kenapa sih punya minat itu, kenapa sih merasa punya potensi itu gitu ya. Itu kalau sudah nemu, kemudian
aku sih menyarankannya kalau itu sudah ada nih ketemu gitu ya. Kalau bisa dimanfaatkan, kira-kira apa nih bentuknya? Oke, gitu ya. Kalau bisa dimanfaatkan jangan berhenti sampai situ ya. Kalau misalnya nemu nih punya bakat masak gitu misalnya, masak yang seperti apa? Kenapa punya minat dan ini masak gitu ya? Apakah dulu ada story neneknya dulu bagaimana gitu ya? Kemudian masakan seperti apa? Terus digali lagi gimana caranya itu manfaat nggak cuma untuk diri sendiri, untuk orang lain juga gitu. Karena kan tadi ada salah satu elemennya adalah koneksi dan relasi yang baik dengan orang lain gitu. Dan sebenarnya gini, nggak mesti aku melihatnya gitu ya, nggak mesti juga kok jadi profesi gitu ya ketika misalnya udah berkarir ya, maksudnya udah berkarir udah pensiun, nggak mesti bentuknya itu profesi gitu ya. Kebetulan cerita ayah mertuaku itu profesi baru gitu ya. Tapi kalau di Jepang sendiri terkait dengan elemen yang kita punya koneksi dan relasi yang baik dengan orang lain, ada yang bilang, banyak bahkan yang bilang kalau ikigainya itu adalah keluarganya. Ikigainya itu kucingnya gitu ya, punya relasi yang baik sama kucing gitu kan ya, punya relasi yang baik dengan anaknya, dengan suaminya, dengan apa itu menjadi ikigainya dia gitu. Dalam artian nggak usah ngoyo nyarinya profesi gitu. Yes, aduh ini kuncian banget ya Mbak. Iya, jadi bisa berarti apapun komunitas atau apapun gitu ya. Iya, jadi dan ya karena ya kembali ke yang diagram Venn itu kan orang jadi mengasosiasikannya harus sesuatu kerjaan, harus profesi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mencari kebermaknaan hidup kan belum tentu profesi gitu ya. Gitu. Oke, jadi bisa jadi ikigai ini adalah salah satu bentuk. Jadi kalau bicara langkah adalah pertama bersyukur dulu. Dengan bersyukur kita jadi punya versi kita masing-masing, gitu ya Mbak Vita ya. Kebersyukuran kita terhadap segala yang sudah berjalan, kemudian kita menemukan kembali diri kita, itu versinya bisa masing-masing. Ada yang bentuk ini nyambung ke aktualisasi nggak sih? Iya. Aktualisasi saya mungkin dalam bentuk karir baru seperti tadi cerita mertuanya Mbak Vita. Aktualisasi yang lain adalah bagaimana dia mengurus misalkan ya kucing-kucing terlantar. I see. Atau orang tua gitu ya. Atau kalau dalam kasusku mungkin anak panti asuhan gitu ya, kayak gitu bisa jadi seperti itu gitu ya. Betul. Dan tadi kan Mbak Vita sempat bilang nih waktu menemukan kembali, kan langkah pertama soalnya nih ya, untuk menemukan kembali apa yang jadi harta karun. Kalau aku membayanginnya jadi harta karun yang mungkin terpendam karena apa tadi istilahnya budak korporasi sekian tahun gitu ya. Jadi butuh teman buat ngobrol gitu. Apa yang dirasa menantang pada saat dia menemukan sendiri Mbak Vita sampai akhirnya kayaknya akan terbantu banget kalau ada teman bicara. Kalau berusaha menemukan sendiri, menurut saya nih ya, banyak self talk nggak sih dalam diri kita? Iya. Banyak noise di diri kita nih. Iya. Ya kan? Masa iya itu sih gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Malu dong sama yang sana. Masa gitu lo mau jadi penyanyi gitu kan misalnya ya. Masa itu ini, keren masa jadi itu. Atau misalnya sebenarnya menemukan itu tadi, di rumah selama ini mungkin sebagai budak korporasi tidak punya bonding yang kuat dengan anak, kemudian mau lebih punya bonding yang kuat dengan anak gitu, tapi terus noise-nya cuma segitu doang sih gitu. Yang lain, sementara teman-teman yang lain setelah pensiun misalnya ada yang buka usaha, ada yang buka apa gitu. Itu kalau sendiri gitu ya, khawatirnya itu terlalu mendominasi gitu. Kalau seandainya dengan teman bicara kan kita membantu untuk memetakan nih pemikirannya dia tuh seperti apa secara objektif gitu. Wow, gitu oke. Teman Anima nih kayaknya mulai menemukan titik terang, karena buat saya pun bertahap ya jadinya ya, dari mulai ikigai yang terasa sangat berat dan dalam gitu, sekarang jadi lebih ringan, akhirnya lebih optimis untuk bisa menemukan ikigai versi kita gitu ya Mbak Vita. Jadi bisa nih, pasti bisa ya. Masih bisa dong. Pasti bisa teman-teman, pasti bisa. Saya pasti bisa.
Insya Allah bisa. Nah mungkin ini kita sudah mau memasuki akhir ngobrol-ngobrol kita nih, teman bicara. Jadi apa tipsnya Mbak Vita buat teman-teman animo di sana gitu ya, di profesi apapun, di kondisi apapun, saat mau menemukan ikigai gitu. Mungkin bisa diulang lagi tipsnya nih yang paling tokcer deh, yang paling tokcer ya. Ya mungkin dalam masa mau pensiun, mau shifting karir, atau dalam apa ya, kehidupan sehari-hari, parenting gitu kan, atau segala macam. Kembali kalau tadi mengambil istilahnya mau piken, nemuin harta karun di dalam diri gitu. Dan ini sebenarnya karena kan aku suka ngeliatnya gini loh, kita bangun tidur aja buka sosmed kan udah terlalu banyak info yang kita dapat kan. Yang kita sampai nggak ngerti nih sebenarnya yang mana yang penting buat kita gitu. Ikigai itu kayaknya menurut aku juga membantu kita untuk menyaring apa yang penting sebenarnya buat hidup lo gitu kan. Yang penting itu apa gitu kan. Ya kan. Nah itu pertama, kembali kalau aku tuh merasa awalnya dari kita syukur dulu dengan harta karun kita. Syukur itu caranya gimana ya, masing-masing orang mungkin beda gitu. Ini versi kita gitu. Tapi perlu memang boleh harian, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh tahunan. Tapi kita duduk yuk gitu untuk merasakan sebenarnya berkah apa sih yang udah ada di dalam hidup kita gitu ya. Bisa jadi bentuknya nulis jurnal syukur, bisa jadi ngomong dengan teman bicara untuk untuk dikulik-kulik nih gitu sebenarnya gitu, ataupun apapun lah gitu ya, cara kita menemukan kebersyukuran. Itu dulu sih pertama, bersyukur dulu gitu yang paling penting, karena itu tadi noise-nya terlalu banyak. Dengan bersyukur itu akan jadi banyak menyaring dengan banyak hal yang penting itu buat kita tuh apa yang berharga untuk kita tuh apa yang ngasih nilai plus untuk hidup kita tuh apa gitu. Untuk nemuin itu dulu deh gitu. Terdengar PR-nya tuh, PR teman-teman animo adalah bersyukur dulu. Terdengar simpel tapi kayaknya nggak gampang. Kayaknya nggak gampang. Bukan nggak mungkin ya. Iya. Yang penting tapi sebenarnya willingness kita, kemauan kita untuk berproses gitu. Karena kan apapun itu aku rasa ada prosesnya ya gitu ya. Mau nemuin ikigai juga ada prosesnya. Mau jadi orang yang bersyukur pun ada prosesnya gitu. Bahkan kan kadang-kadang dalam doa aku juga berdoa semoga aku dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur gitu kan ya gitu kan gitu. Karena kan semua ada prosesnya gitu kan. Ikigai juga gitu ada prosesnya yang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Jangan mentang-mentang lagi jadi kayaknya gampang deh ikigai. Ternyata memang perlu berproses. Dan bicara proses, ini sangat terbantu dengan tadi Mbak Vita sempat bilang kalau kita bisa ngobrol sama orang yang tepat, teman bicara juga ini akan membantu proses kita ya. Oke, dan ini aku pengen jelasin juga nih sama teman animo di rumah, dimana kalau teman-teman animo pengen nyari teman bicara gitu. Jadi Mbak Vita, kalau teman animo di rumah pengen nyari teman bicara, bisa semudah gitu ya, semudah membuka websitenya Animo di www.animoindonesia.com. Di situ ada field yang bisa ditulis, drop aja nama, nomor telepon, nanti kita akan coba kontak. Atau kalau ribet, sekarang yang paling gampang tuh sosial media deh gitu ya. Silakan buka Instagramnya Animo Indonesia, DM aja, mau dong ngobrol sama teman bicara gitu. Nggak mesti yang mau pensiun ya? Nggak mesti mau pensiun ya. Karena tadi ngomong ikigai bisa ada di mana aja gitu. Pasti udah langsung, kayaknya kalau udah denger cerita ini langsung penasaran nih. Aduh, gimana dong caranya? Dan satu lagi Mbak Vita, kalau misalkan teman-teman pengen nanya langsung sama Mbak Vita, boleh nggak ngasih komen di YouTube, nanti Mbak Vita yang bales, boleh? Boleh banget. Tuh, langsung sama Ikigai Coach-nya. Boleh banget. Jadi silahkan teman-teman Animo kalau misalkan yang masih penasaran soal gimana nemuin Ikigainya, sedikit curhat mungkin nggak apa-apa ya, Mbak Vita ya. Mbak Vita siap menjawab nih. Dan dengan demikian Mbak Vita, makasih banget. Makasih banget udah mau datang ke teman bicara gitu ya, sudah berbagi hal yang besar banget. Dan buat aku pribadi sangat membantu untuk mencerahkan sesuatu hal yang tadinya overthinking. Dan kita pasti bisa ya. Oke. Boleh kapan-kapan diundang lagi? Boleh banget. Kalau mau konsultasi, saya udah nunggu Ikigai, boleh gak Mbak Vita? Boleh banget. Boleh ya. Oke, teman Animo,
Demikian kita ngobrol-ngobrol soal Ikigai tadi ya dengan Mbak Vita, dan kita banyak bicara soal retirement juga. Ini mudah-mudahan membantu teman-teman di rumah yang mau shifting karir dengan menemukan Ikigainya. Dan dengan demikian terima kasih sudah bersama kami berdua di teman bicaranya Animo. Sampai ketemu selanjutnya di episode-episode yang gak kalah menariknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.